selamat datang di Suara Nusantara. Saya Eugene dan di sebelah saya seperti biasa ada Jovanka. Apa kabar Jo? Tumben hari ini kelihatan agak kontemplatif. Halo, jadi kabarku baik-baik aja sih. Tapi belakangan ini pikiranku lagi penuh. Aku baru aja baca-baca lagi soal bagaimana media sosial kita tuh makin hari makin berisik. Tapi bukan berisik yang positif loh. Kamu ngerasain hal yang sama gak sih, Jin? Banget. Itulah kenapa hari ini kita membuat episode spesial bertajuk Menentukan Tembok Rasisme. Rasanya meskipun kita sudah merdeka puluhan tahun, tembok yang memisahkan kita karena perbedaan suku atau warna kulit itu bukannya runtuh, malah seringkali makin tinggi di dunia digital. Benar, kadang kita lupa kalau layar ponsel itu bukan sekedar kaca dan plastik. Di balik itu juga ada manusianya. Seringkali orang merasa punya kekuatan lebih saat mengetik komentar rasis. Mereka merasa anonim, mereka juga merasa jauh. Iya, bayangin nih Jo, sebuah komentar kebencian itu kalau diibaratkan, rasanya seperti ada tangan yang tiba-tiba keluar dari layar ponsel dan menghantam kita pakai pukul yang besar. Kelihatannya cuma teks ya, tapi efek traumanya itu nyata, fisik dan menghancurkan. Dan yang paling ngeri itu dampaknya ke ruang pribadi kita. Rasisme itu jahat karena dia nggak cuma menyerang individu, tapi menyerang harga diri dan identitas seseorang. Ketika seseorang diserang secara rasis di internet, luka itu bakal dibawa ke rumah, dibawa ke meja makan, dibawa ke ruang keluarga bahkan. Betul banget nih, dan itu merambat ke orang-orang yang kita sayangin. Bayangin kalau kita punya adik atau anak kecil di rumah yang melihat kita sedih atau tertekan karena komentar rasis itu. Mereka yang belum tahu apa-apa jadi ikut merasakan ketakutan itu. Ya, ngomongin soal anak-anak ini yang paling bikin sedih sih ya. Anak kecil itu polos, bagi mereka semua teman-teman itu sama. Tapi ketika rasisme masuk ke dalam kehidupan mereka melalui apa yang mereka dengar atau lihat di sekitar orang tuanya, dunia mereka yang tadinya penuh warna tiba-tiba jadi gelap. Iya banget nih, aku setuju. Kita sering lihat ada anak yang tiba-tiba jadi pemurung, memeluk bonekanya erat-erat seolah itu satu-satunya pelindung dia. Mereka merasa dunia luar itu nggak aman karena mereka itu berbeda. Padahal seharusnya rumah dan pelukan seorang ibu atau ayah adalah benteng terakhir yang nggak boleh ditembus oleh kebencian dari luar. Betul banget. Di dalam kehidupan keluarga ada foto-foto kenangan dan ada tawa. Tapi rasisme punya kekuatan buat merusak harmoni itu. Bayangin kalau sebuah bingkai foto keluarga yang harusnya penuh kebanggaan tiba-tiba terasa suram karena salah satu anggota keluarganya lagi berjuang melawan rasa rendah diri akibat diskriminasi. Dan itu yang harus kita lawan. Tembok rasisme itu nggak cuma memisahkan antar suku, tapi memisahkan kita dari rasa kemanusiaan kita sendiri. Ada satu prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Perbedaan adalah kekuatan, bukan alasan untuk kebencian. Kalimat ini kedengarannya klise, tapi kalau kita resatin maknanya dalam banget. Setuju. Coba bayangkan kalau Nusantara ini cuma punya satu warna, satu nada dan satu rasa. Pasti hambar banget kan? Kekuatan itu justru karena kita beda-beda. Kayak pelangi, indahnya karena warnanya nggak cuma satu. Tapi kenapa ya masih banyak yang menganggap perbedaan itu sebagai ancaman? Kenapa kita lebih suka membangun tembok daripada membangun jembatan? Mungkin karena ketahuan Jo. Orang rasis itu biasanya orang yang nggak mau buka mata. Mereka takut pada apa yang nggak mereka kenal. Makanya lewat Suara Nusantara ini kita pengen ngajak semua pendengar buat berhenti jadi penonton yang diam. Kalau ada teman atau saudara yang sedang diserang secara rasis, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luar biasa. Jadi teman-teman pendengar, yuk kita mulai dari hal paling kecil, yaitu jaga aksi kita di media sosial. Ingat, satu komentar jahat bisa menghancurkan kedamaian di sebuah rumah di ujung sana yang mungkin nggak pernah kita ketemuin. Dan buat kamu yang mungkin pernah atau sedang berjuang melawan perlakuan rasis, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Perbedaanmu adalah identitasmu yang paling berharga. Jadi, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Terima kasih sudah menemani kami selama beberapa menit yang berharga ini di Suara Nusantara. Saya Jovanka. Dan saya Eugene. Mari kita terus suarakan persatuan dan runtuhkan tembok kebencian. Sampai jumpa di episode berikutnya.